sharing ya PPT saya, matur nuwun Bapak Ibu. Jadi hari ini mungkin tadi kita sudah menyimak bersama tentang ketatanegaraan, sistem politik, partai politik dan lainnya, media dan lainnya. Izinkan saya untuk sharing sedikit mengenai isu perempuan dan politik. Jadi kalau kita bicara perempuan dan politik, hari ini mungkin kita akan sharing tentang evaluasi dan proyeksi ya Bapak Ibu ya, tentang dinamika perempuan dan politik di Indonesia. Akan saya petakan menjadi beberapa, ada perempuan dalam politik pada konteks eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga NGO atau gerakan perempuan itu sendiri. Baik, next slide. Bapak Ibu, kalau kita lihat secara kuantitas, kalau kita mengulas tentang perempuan dan politik di Indonesia, mungkin sebagai evaluasi kita bisa memaknai ya di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan juga bagaimana kita melihat sebagai refleksi di masa pemerintahan Joko Widodo. Di masa SBY di tahun 2004-2009 kita punya, kalau secara kuantitas kita punya 4 orang menteri perempuan ya, kemudian itu naik begitu menjadi 5 orang, dan pada pemerintahan pertama di masa pemerintahan Joko Widodo itu kita punya 8 orang ya menteri perempuan, dan kemudian itu nurun begitu ya, turun di masa kedua menjadi 6 orang. Sebetulnya kalau kita mau mengulas juga tentang bagaimana kalau secara kuantitas itu sudah ada memang perempuan ya dalam kabinet pemerintahan Jokowi saat ini, tapi yang perlu kita analisa dan juga highlight menurut saya adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan itu juga berimplikasi pada perempuan. Jadi kalau kita bicara kuantiti tentunya harus kita sinergikan ya dengan apa sih kualitas yang sudah dikeluarkan ya oleh para perempuan dalam konteks politik eksekutif. Pertama kalau dari konteks Menteri Luar Negeri itu saya baca ada program ya ataupun sebuah kebijakan yang menyeratkan tentang penguatan peran perempuan Bapak Ibu. Jadi ada pemberdayaan perempuan dalam ekonomi pasca pandemi, UMKM dan juga lainnya, di mana ada pertemuan ya antar Menlu perempuan di Asia Pasifik dan mengulas dan mensinergikan bagaimana peran perempuan dalam isu perdamaian juga pada konteks global. Pada konteks kebijakan yang dihasilkan itu juga ada, saya baca secara tersirat, secara tertulis begitu, ada peningkatan upaya pelindungan terhadap PMI. Saat ini mungkin kita membahasakan sebagai PMI ya Bapak Ibu ya, dulu kita kenal dengan TKI, tapi saat ini PMI atau Pekerja Migran Indonesia, di mana perempuan mayoritas menjadi korban. Dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan sejumlah langkah pelindungan terutama hukum ya di luar negeri. Pada konteks Kementerian Keuangan juga ada penerapan penandaan anggaran atau budget tagging responsive gender dalam konteks APBN untuk mendorong kontribusi perempuan terutama sebagai pelaku ekonomi dan juga women empowerment ya. Ada juga kebijakan protektif, korektif, dan non-diskriminatif terhadap pekerja perempuan yang dilansir oleh Kementerian Tenaga Kerja. Juga pada konteks Menteri Perempuan yang duduk dalam itu Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup, itu beliau punya satu kebijakan tentang kesetaraan antara laki-laki perempuan dalam memperoleh hak akses ya kelola perhutanan sosial, juga keterlibatan analisis gender dalam perubahan kebijakan AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan ya. Dari konteks Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, ini ada Permen PPWPA nomor 13 tahun 2020 tentang pelindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana. Itu pada konteks refleksi ya, evaluasi dari konteks eksekutif. Baik, next slide. Terima kasih. Pada konteks legislatif, memang kita patut berbangga kalau secara kuantitas memang ada peningkatan ya Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa pemilu 2009 itu ada 18% ya anggota Dewan Perempuan, kemudian di 2014 little bit decrease begitu menjadi 17%. Tapi kemudian di pemilu 2019 itu ada 21% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kalau kita bicara tentang konteks perempuan dan politik, pasti kita juga membahas tentang kuantitas kan ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya itu refleks juga terhadap ulasan dari NPLIPS ya tentang politics of presence, bahwa ketika perempuan itu hadir dalam perpolitikan, terutama kemudian lembaga legislatif, itu ada 4 hal yang memang patut kita highlight ya.
dari ulasan NP Lips ada bahwa perempuan itu ya yang mengerti kebutuhan begitu ya perempuan lainnya, dan juga ketika perempuan duduk di bangku pemerintahan, di bangku legislatif, maka itu dia akan menjadi role model bagi perempuan lain. Ada juga konteks revitalisasi demokrasi, dan juga it's about justice ya, tentang keadilan, bagaimana mereka mendapatkan hak ataupun akses ya terhadap representatif maksud saya representasi mereka. Mohon maaf. Jadi saya pikir secara kuantitas baik, sudah ada peningkatan, tapi kita tidak bisa bilang bahwa peningkatan tersebut sudah cukup begitu ya. Kalau kita bisa lihat di 2024 ini ada 118 orang dari jumlah kursi di DPR RI itu ada 575 orang laki-laki, mohon maaf, maksud saya 575 kursi dan hanya 118 orang perempuan ya di bangku legislatif. Ini masih menjadi hal yang perlu kita tingkatkan tentunya. Beberapa kebijakan memang saya lihat Bapak Ibu pada konteks isu ini berimplikasi ya pada peningkatan pelindungan perempuan, di mana di tahun 2017 itu kalau kita flashback sedikit ke sebelum 2022, itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PPMI ataupun Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana mayoritas pekerja migran kita itu kan adalah perempuan ya Bapak Ibu ya, sektor domestik, mostly di situ. Nah, ini data dari BP2MI, dan kemudian tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ini bukanlah kinerja ansih dari para anggota parlemen ya, khususnya perempuan yang tadi 21% itu ataupun sebelumnya di masa periode sebelumnya dalam mengesahkan undang-undang ini begitu. Jadi ada peran serta dari civil society yang nanti di last slide akan saya coba untuk ulas sedikit, dan juga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual, di mana ini juga menyeratkan bahwa ya kita punya keberpihakan terhadap perempuan sebagai korban, yang mana mostly ya adalah korban, mayoritas merupakan korban kekerasan seksual, tapi dua kebijakan tersebut melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan juga merupakan proses perjalanan yang tidak mudah begitu. Next slide. Kalau kita beralih Bapak Ibu kepada konteks lembaga yudikatif, nah ini yang juga menarik ya Bapak Ibu ya untuk kita selami adalah profesi hakim ini masih didominasi oleh laki-laki ya. Jumlah hakim perempuan memang dari data yang saya akses itu naik dari 2019 itu ada di 26,6%, dan kemudian di 2020 menjadi 28,27% ya. Ini data dari BPS Bapak Ibu. Dan Komnas Perempuan juga melansir itu, di mana dalam ulasan yang ada di website Komnas Perempuan, di Mahkamah Agung ini hanya ada 6 hakim perempuan Bapak Ibu dari 51 hakim agung. Ya, ini adalah data terakhir di 2021. Sebetulnya kita masih membutuhkan kuantitas perempuan tentunya di lembaga yudikatif selain tadi di legislatif dan kemudian eksekutif, karena keputusan hakim ini tentu berdampak ya pada warga, terutama perempuan korban kekerasan. Kalau misal tidak ada perspektif adil gender yang terbangun dan juga kuantitas hakim yang juga diisi oleh banyak perempuan, maka ada banyak hal yang kemudian bisa berimplikasi ya Bapak Ibu ya pada hukuman yang ataupun perspektif ya yang terjadi dalam konteks persidangan begitu. Tantangan dan hambatan yang dialami juga para hakim perempuan ini minim promosi ya Bapak Ibu, dan aspek politik dalam proses pemilihan mereka itu juga sangat intens ya. Jadi belum banyak juga yang menempati posisi pimpinan menurut data yang saya akses dari Komnas Perempuan. Nah, memang kita patut berbangga juga ada peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman menangani perkara perempuan, di mana ini juga menyeratkan bahwa kebutuhan perempuan itu di Indonesia dicoba untuk diakomodir begitu ya dalam konteks yudikatif, dalam konteks perundangan. Dan menurut saya hakim perempuan itu punya peran penting ya dalam pembangunan hukum nasional dan juga meningkatkan kualitas dari lembaga yudikatif itu sendiri. Next slide, terima kasih. Baik, ini sebelum slide terakhir proyeksi, saya coba highlight dari konteks civil society, di mana tadi di slide sebelumnya saya utarakan bahwa partisipasi dari civil society itu memegang peranan penting di Indonesia, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena kalau kita flashback di mana undang-undang yang selama ini sudah disahkan dan itu berbicara tentang pelindungan perempuan, itu tidak lepas dari peran aktif gerakan perempuan itu sendiri ataupun civil society itu sendiri ya.
Ada kapal perempuan, ada migrant care, ada solidaritas perempuan, juga kemudian ada jaringan masyarakat sipil dan lainnya yang mungkin tidak saya sebut satu-satu, yang berperan penting terhadap pengesahan dari kebijakan-kebijakan yang tadi, dan juga kebijakan-kebijakan lain yang memiliki perspektif adil gender dan juga pelindungan terhadap perempuan. Saya highlight bahwa kiprah gerakan perempuan dalam pengajuan draft RUU pelindungan pekerja migran yang tadi itu sangat intens, dan proses serta perjuangan yang ada untuk pengajuan sejak 2012 ya Bapak Ibu ya, sejak diratifikasinya Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran dan Keluarganya dari Konvensi Migran 1990, bahkan sebelum itu ya. Dan juga kiprah gerakan perempuan di Indonesia dalam pengajuan draft RUU tindak pidana kekerasan seksual yang dimulai dari sejak 2015. Jadi kalau undang-undang itu baru disahkan 2022, Bapak Ibu, ternyata perjuangannya itu sudah sejak tahun 2015. Jadi ada intensivitas mohon maaf maksud saya intensivitas gerakan begitu ya, yang kemudian dilansir oleh civil society. Prosesnya panjang dan itu melibatkan banyak sekali civil society. Yang saat ini terjadi dan masih kita alami adalah RUU PRT yang masih terkendala, tapi beberapa kebijakan yang disahkan yang mana ulasan kami sebelumnya di slide sebelumnya itu menunjukkan bahwa civil society di Indonesia berjalan dalam fungsi pengawasan ya terhadap pemerintah. Dan juga kalau saya kutip itu ada ulasan dari Michelle Ford, Bapak Ibu, bahwa Indonesia adalah rumah bagi banyak NGO atau LSM. Dan ini terefleksi ya di masa pemerintahan Joko Widodo, di mana memang partisipasi civil society itu sangat intens begitu. Baik, terima kasih. Next slide. Baik, Bapak Ibu, sebagai slide terakhir, mungkin saya izin untuk matur ada proyeksi di 2023. Kalau tadi saya highlight beberapa poin ya di tahun 2022 dan bahkan sebelum itu yang tentu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Saya juga melihat bahwa kesetaraan gender ya dan pemberdayaan perempuan di masa pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ini memang ada 8 upaya ya yang dilansir dan juga disosialisasikan begitu. Setidaknya kita bisa melihat dari 8 upaya dalam PowerPoint yang sudah saya tunjukkan di sini, ada infografis begitu ya dari 8 upaya yang ada. Sebagai proyeksinya saya melihat bahwa kebijakan yang tadi sudah dibuat tapi tidak akan memiliki makna kalau implementasi kebijakannya itu tidak dijalankan dengan baik. Berarti it means implementasi kebijakan membutuhkan perspektif adil gender dari para aktor pemerintah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi saya pikir untuk kedepannya, ketika ada konsistensi langkah implementasi kebijakan yang baik, maka itu akan mempengaruhi kualitas kehidupan perempuan di Indonesia. Saya tadi izin Pak Dr. Mada, saya juga sangat sepakat tadi ada ulasan dalam PowerPoint Bapak bahwa kita tuh juga mengalami sentralisasi versus lemahnya ya, lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat. Jadi saya pikir dalam konteks membangun peningkatan ataupun meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dalam politik di Indonesia, ini juga ada hal yang kita sorot sebagai sinergi antar aktor institusi. Nah, itu jika tidak berjalan, maka tidak akan menghasilkan peningkatan kehidupan perempuan di Indonesia. Kalau berjalan, maka diharapkan akan sebaliknya. Jadi saat ini saya baru melihat bahwa ada tumpuan terhadap personal ya, peran personal individu yang saya maksud, bahwa ketika individu itu memiliki perspektif adil gender, maka implementasi kebijakan diperkirakan akan berjalan positif, tapi kalau tidak demikian gitu ya jalannya. Ini tidak bisa, kita tidak bisa menyandarkan hanya pada peran personal ataupun individu. Jadi kita harus bersinergi bersama. Yang kedua, literasi politik terhadap perempuan saya pikir masih harus tetap ditingkatkan sehingga masyarakat itu memiliki kesadaran secara politik ya akan kualitas kebijakan. Jadi bukan hanya kebijakan itu disahkan, tapi diimplementasikannya itu ya nomor sekian. Nah, tidak bisa seperti itu. Melihat pada upaya dan kebijakan yang telah dikeluarkan ya oleh Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, saya pikir memang ada peningkatan kualitas perempuan dalam politik. Pada konteks ini terefleksi dalam kebijakan, tapi tidak hanya membutuhkan kuantitas kebijakan yang banyak, juga kuantitas para aktor tadi dari perempuan yang mungkin di lembaga legislatif naik, tapi kita tidak tahu nanti ke depan akan seperti apa. Tapi kuantitas itu juga harus diiringi dengan kualitas. Nah, saya pikir
pikir tidak semua perempuan feminis dan tidak semua laki-laki maskulin, dalam arti tidak semua laki-laki tidak memiliki perspektif adil gender. Jadi ada juga laki-laki yang memiliki perspektif adil gender, dan ini sangat kita butuhkan karena perannya itu harus bersinergi antar keduanya, tidak bisa masing-masing. Baik, next slide. Sebagai penutup, Bapak Ibu mungkin bisa juga terefleksi dalam slide terakhir saya. Ya, dalam slide terakhir saya. Ya, oke, baik. Ini mungkin dari gambar yang saya siratkan di sini, harus ada sinergi antara laki-laki dan perempuan. Juga kita lihat betapa banyak begitu ya burden ataupun beban yang dilakukan oleh perempuan yang terefleksi dalam gambar yang ada. Baik, terima kasih.